Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradipta Saputra dengan 3 digit NIM saya 077. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi I2C. Lalu saya juga akan memberikan video cobaan 1, 2, 3 menggunakan I2C, dan juga saya akan memberikan video penjelasan program percobaan 1, 2, 3 menggunakan percobaan I2C ini. Nah, untuk percobaan I2C ini ada 3, yang dimana percobaan pertama itu mengakses 2 atau lebih komponen yang I2C dengan hanya 1 pin SDA dan STL. Kemudian percobaan keduanya yaitu komunikasi STM atau master dan ESP32/ menggunakan I2C. Yang percobaan ketiga yaitu komunikasi ESP32 master dan ke STM sebagai slave menggunakan I2C. Oke, untuk video pertama ini yaitu penjelasan materi, yang dimana yang pertama yaitu arsitektur bus I2C. Arsitektur bus 2 kabel I2C yaitu komunikasi I2C mengandalkan 2 jalur kabel utama untuk bertukar informasi antar komponen keras. Jalur pertama adalah serial data atau SDA yang berfungsi sebagai lintasan 2 arah untuk transmisi informasi utama. Jalur kedua adalah serial clock atau SCL yang dikendalikan oleh perangkat utama untuk menyediakan sinyal detak, memastikan sinkronisasi waktu yang presisi antara semua perangkat kelas yang terhubung dalam satu jaringan tertutup. Terus selanjutnya yaitu mekanisme open drain dan pull up. Nah, ada 2, yaitu yang dimana pertama ada karakteristik open drain, yang dimana topologi perangkat keras I2C menggunakan arsitektur sirkuit open drain, dimana chip mikrokontroler hanya memiliki kemampuan untuk menarik voltase jalur ke titik rendah atau ground, yang dimana namun tidak dapat mendorongnya kembali ke voltase tinggi secara aktif guna mencegah benturan kelistrikan. Selanjutnya yaitu fungsi resistor pull up. Nah, untuk mengatasi keterbatasan desain ini, resistor wajib dipasangkan pada jalur SDA dan SCL. Komponen pasif ini berfungsi menarik kembali tegangan ke level logika tinggi secara otomatis saat bus sedang tidak mengirimkan sinyal data. Selanjutnya yaitu fleksibilitas pengalamatan perangkat. Nah, identifikasi komponen dalam jaringan I2C sangat bergantung pada alamat perangkat keras yang tertanam di dalamnya. Standar dasarnya beroperasi menggunakan alamat 7 bit yang secara teoritis mampu menampung hingga 128 modul independen pada satu bus yang sama. Untuk arsitektur sistem skala masif standar tambahan 10 bit addressing diterapkan, sistem ini memperluas kapasitas maksimal hingga melampaui 1000 perangkat tanpa mengganggu kompatibilitas operasional modul keras berstandar 7 bit yang terhubung di jalur fisik yang sama. Sebentar. Oke, selanjutnya yaitu validasi transmisi bit ke-9. Integritas setiap kepingan data yang melintas bus dievaluasi melalui siklus bit ke-9. Penerima yang berhasil memproses 1 bit data akan memberikan sinyal acknowledge atau ACK dengan menahan jalur SDA pada voltase rendah. Apabila perangkat bawahan sibuk gagal mengirim data atau transmisi telah berakhir, jalur SDA akan dibiarkan mengambang pada logika tinggi, menciptakan kondisi not acknowledge atau NACK yang memberitahu perangkat utama untuk menghentikan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian aliran komunikasi. Ada 3 yaitu start condition, yang dimana sesi dimulai melalui kondisi start, yaitu ketika perangkat utama menurunkan voltase SDA tepat saat SCL sedang tinggi. Ini mengawali semua sesi pertukaran data. Yang kemudian yaitu stop condition, yang dimana sesi komunikasi ditutup secara formal dengan kondisi stop berupa kenaikan voltase SDA ketika SCL masih tinggi untuk melepaskan penguasaan bus. Kemudian yang terakhir yaitu repeat start, yang dimana digunakan untuk menukar arah aliran data antara baca dan tulis tanpa melepaskan kepemilikan bus ke pihak lain, menjaga kesinambungan
transaksi mutlak. Yaitu klasifikasi kecepatan transmisi. Ada 3 klasifikasi, yaitu mode kecepatan, frekuensi maksimal, dan aplikasi umum. Yang dimana mode kecepatan ada standar mode, frekuensi maksimal di 100 kHz. Untuk aplikasi umumnya sensor suhu sederhana, pembacaan EEPROM lambat. Kemudian ada mode kecepatan fast mode, yang dimana frekuensi maksimalnya 400 kHz. Untuk aplikasi umumnya komunikasi layar OLED, sensor gerak, dan ADC dasar. Kemudian pada mode kecepatan fast mode plus, yang dimana frekuensi maksimalnya 1 MHz. Untuk aplikasi umumnya pada transfer data tingkat menengah dan manajemen daya presisi. Kemudian yang terakhir mode kecepatan high speed mode, yang dimana frekuensi maksimalnya 3.4 MHz. Untuk aplikasi umumnya digunakan untuk transmisi audio digital kompresi, memori berkecepatan. Oke, selanjutnya itu dinamika clock stretching, yang dimana fenomena clock stretching bertindak sebagai sistem pengereman darurat dan sinkronisasi dalam jaringan I2C perangkat bawahan yang membutuhkan waktu ekstra untuk memproses data atau menjalankan konversi analog akan menahan jalur SCL pada titik rendah. Tindakan ini memaksa perangkat utama untuk mencegah transmisi sementaranya. Komunikasi baru akan dilanjutkan ketika perangkat bawahan melepas jalur SCL kembali ke kondisi tinggi. Selanjutnya itu ada arsitektur ekosistem ESP32. Bisa dilihat arsitekturnya seperti ini. Ada gambar ini, bisa teman-teman lihat di sini, yang dimana arsitektur ekosistem ESP32 yaitu lingkungan pengembangan pada chip ESP32 sangat dioptimalkan melalui perpaduan kerangka kerja ESP, IDF, dan muncul GPIO metrik. Fitur metrik ini memberikan kebebasan mutlak kepada insinyur untuk memetakan jalur komunikasi I2C ke pin fisik manapun tanpa batasan keras. Modul ini juga bekerja secara harmonis dengan internal RTC untuk pencatatan waktu yang persisten. Didukung penuh oleh protokol jaringan SNTP guna memastikan keakuratan waktu melalui sinkronisasi internet otomatis. Halnya yaitu ada arsitektur ekosistem STM32, di mana pendekatan pemrograman untuk mikrokontroler STM32 dibangun di atas pustaka hardware abstraction layer atau HAL yang menstandarisasi kendala perangkat keras. Efisiensi sistem diangkat ke tingkat tertinggi melalui intervensi Direct Memory Access atau DMA yang bertugas memindahkan data bervolume besar secara otonom dari bus I2C ke memori pusat tanpa membebani prosesor utama. Nah, keseluruhan proses penanganan memori secara otonom ini turut dipantau dan diintegrasikan oleh internal RTC. Presisi bawaan STM32 membebaskan unit pemrosesan utama untuk menjalankan algoritma inti lainnya tanpa terhambat hambatan input dan outputnya. Halnya ada mekanisme pemulihan kesalahan. Nah, kondisi fatal di mana bus I2C terkunci akibat kegagalan perangkat bawahan melepaskan jalur SCA memerlukan prosedur intervensi perangkat keras tingkat rendah. Perangkat utama akan mereset jalur dan memompa tepat 9 pulsa clock buatan cara berurutan pada jalur SCL. Rangkaian pulsa pembersih ini disusul seketika oleh pembangkitan paksa sinyal stop yang kemudian diakhiri dengan proses inisialisasi ulang modul I2C yang untuk membersihkan seluruh status kesalahan memori internal. Nah, selanjutnya itu multimaster dan resolusi masalah. Nah, arbitrage multimaster, yang dimana kolaborasi antara ESP32 dan STM32 sering memicu arsitektur multimaster. Sistem arbitrage memastikan bahwa jika kedua chip berusaha mengambil alih bus serentak, perangkat keras yang mengirimkan logika 0 lebih awal akan memenangkan kendali secara damai tanpa merusak struktur data. Halnya yaitu ada strategi integrasi, yang dimana penggabungan mikrokontroler penyelarasan tegangan untuk mencegah kerusakan. Analisis masalah memerlukan pengawasan visual osiloskop untuk mendeteksi distorsi sinyal, dibantu dengan kalibrasi ketat pada nilai resistor pull up dan batasan panjang kabel fisik. Nah, mungkin ini terakhir
untuk video materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan saya berikan video penjelasan program percobaan 1 pada I2C. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program percobaan I2C. Di sini hardware yang menggunakan ESP32. Untuk programnya pada baris pertama yaitu memanggil library pada baris 4 sampai pada baris ke-11. Pada baris keempat ada include arduino.h sebagai library bawaan standar untuk fungsi dasar Arduino atau ISP. Kemudian ada input wire.h sebagai komunikasi I2C. Ini wajib untuk layar LCD, OLED, dan sensor. Lalu baris ke-6 ada include liquid crystal I2C.h, yaitu library khusus untuk mengontrol layar LCD karakter I2C. Lalu pada baris ke-7 ada include Adafruit underscore gvx.h sebagai library gratis inti dari Adafruit untuk menggambar bentuk atau teks di OLED. Dan baris ke-8 ada include Adafruit SSD 1306.h sebagai library driver khusus untuk layar OLED-nya. Kemudian baris ke-9 include Adafruit MPU 6050.h sebagai library khusus untuk membaca sensor akselerometer dan giroskop MPU 6050. Kemudian ada include Adafruit sensor.h sebagai library standar format sensor dari Adafruit. Dan 11 yaitu include DHT.h sebagai library untuk membaca sensor suhu dan kelembapan DHT. Kemudian pada baris 17 di sini sebagai konfigurasi sensor dan layarnya. Di sini pada baris 17 yaitu define DHT pin 14 yang dimana menentukan pin data DHT pada pin 2 DHT22 pada pin GPIO 14 pada SP32. Lalu di sini ada define DHT22 itu menentukan jenis sensor DHT yang digunakan yaitu DHT22. Kemudian pada baris ke-19 itu DHT pin DHT tipe yaitu membuat objek bernama DHT agar kita bisa memanggil fungsinya nanti. Kemudian ada konfigurasi layarnya. Di sini ada define screen width 128 sebagai lebar, menentukan lebar resolusi OLED-nya. Kemudian ada define screen height sebagai menentukan tinggi resolusi OLED-nya. Kemudian di sini ada membuat objek LCD pertama. Di sini LCD 0x27 itu adalah alamat I2C-nya. Kemudian 16 adalah jumlah kolom karakternya, 2 adalah jumlah baris karakternya. Dan di sini ada Fruit SSD 1306 display screen width, screen height, dan wire ini sebagai membuat objek OLED bernama display. Kemudian menggunakan resolusi 128x64. Kemudian ada sebagai jalur I2C wire, dan min 1 berarti tidak pakai pin reset tambahan. Kemudian di sini ada Fruit underscore MPU 6050 MPU sebagai konfigurasi MPU-nya. Kemudian di sini ada barisan program bagian setup-nya, di mana ada point setup. Kemudian serial bagging 115200 sebagai pembuka jalur komunikasi serial monitor. Terus dengan kecepatan baud rate-nya 115200. Kemudian di sini ada wire begin sebagai memulai komunikasi I2C-nya. Terus di sini ada inisialisasi LCD-nya, ada LCD init, LCD backlight, ada LCD set cursor, ada LCD pin, LCD ini sebagai memulai menyiapkan modul LCD, kemudian ada LCD backlight sebagai menyalakan lampu latar belakang, kemudian LCD set cursor sebagai menempatkan kursor tulis pada kolom 0, kemudian LCD print sebagai mencetak tulisannya. Kemudian di sini ada inisialisasi OLED-nya. Terus programnya seperti ini. If display begin SSD 1306 switch CHCAP VCC 030 kali 3C, kemudian ada serial print line OLED gagal terdeteksi sebagai pengirim pesan error ke serial monitor jika gagal.
Kemudian ada else juga di sini, display. Ada display clear display, ada display set text color, ada display set cursor, ada display print, ada display. Fungsinya itu membersihkan memori gambar bawaan pabrik, terus mengatur warna teks menjadi putih, terus kemudian menempatkan kursor di ujung kiri atas OLED, kemudian menulis teks ke dalam memori OLED, kemudian yang terakhir mendorong atau menampilkan tulisan dari memori ke layar fisik OLED. Kemudian di sini ada program inisialisasi MPU 605. Di sini serial pin MPU 605 gagal terdeteksi sebagai pesan error jika sensor gagal dihubungkan. Kemudian di sini juga ada program jika berhasil. Program seperti ini yang dimana MPU set accelerometer range sebagai batas maksimal pembacaan accelerometer. Kemudian ada set gyro range sebagai batas maksimal gyroskopnya. Dan ada set filter bandwidth sebagai pemasang filter. Kemudian di sini ada inisialisasi DHT22-nya, programnya DHTB-nya sebagai pemulai atau menyalakan sensor DHT22, kemudian delay 2000 sebagai jeda selama 2 detik, kemudian ada LCD clear setelah 2 detik nanti tulisan akan bersih pada LCD-nya. Kemudian selanjutnya ada bagian loop atau sebagai program bekerja secara berulang-ulang tanpa henti. Ada program float.h sama dengan DHT red humidity sebagai pembaca kelembapannya, terus ada float sama dengan DHT red temperature sebagai pembaca suhunya. Kemudian masih ada lagi sensor event sebagai penyiapan wadah memori, ada MPU get event sebagai pengambil pembaruan data, kemudian masuk ke update layar LCD. Program seperti ini bisa dilihat ada LCD print sebagai tampilkan error, ada LCD set kursor, ada LCD print, ada LCD print. Ini sebagai kembali ke baris pertama, lalu disusul setelah baris pertama, kemudian ada cetak kata awalan, ada cetak variabel suhu, kemudian ada cetak satuan derajat Celcius. Terus di sini ada juga sebagai pemindah kursor, ada juga sebagai pencetak variabel kelembapan, lalu ada juga sebagai cetak ambang persennya. Terus untuk program seperti ini sebagai program pengupdate layar pada OLED-nya. Program seperti ini ada display pada baris pertama sebagai penghapus memori, terus baris keduanya sebagai setel ukuran, terus program ketiga sebagai agar kursor menjorok ke tengah, lalu display keempat ini sebagai pencetak juto, selanjutnya sebagai kursor ke paling kiri, lalu ada juga sebagai cetak akselerasi sumbu X, kemudian ada pindah kursor ke tengah layar, kemudian ada juga cetak akselerasi sumbu Y, kemudian ada turun ke baris. Ya pokoknya program seperti ini sampai akhirannya ada jeda selama 1000 ml sebelum kembali mengulang pembacaannya dari awal. Nah, untuk platform I/O-nya seperti ini. Platform I/O, terus kemudian ada default ENVS menggunakan ESP32dev, kemudian platformnya menggunakan ESP-RESIV32, kemudian portnya menggunakan ESP32dev, firmware-nya Arduino, monitor speed-nya 115200, tip depth-nya bisa dilihat ada liquid crystal, ada fluid, dan lain-lain. Mungkin penjelasan program percobaan I2C cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan saya lanjut dengan video simulasi menggunakan I2C hardware-nya. Oke, langsung aja. Ini video percobaannya, kita langsung build. Kita tunggu proses build-nya sampai muncul sukses. Setelah sukses, langsung aja kita upload. Kita tunggu uploadnya ini sampai muncul tulisan sukses juga. Tulisan sukses berwarna hijau pada serial monitor atau pada terminalnya. Nah, setelah muncul sukses, nah ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, ini percobaan menggunakan DHT22-nya. Nah,
Ini proses hati-hati dua-duanya dikasih suhu atau gangguan, maka nanti suhunya akan keluar pada LCD-nya seperti itu, suhu dan kelembapannya, dan juga muncul pada OLED seperti itu. Mungkin cukup video yang saya buat, mulai dari video penjelasan materi, kemudian video penjelasan program, dan yang terakhir video simulasi menggunakan hardware I2C. Mungkin bila ada salah kata dari saya atau kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.